Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu serta para wali-wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga anak-anakku para santri yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Oleh karena hingga di hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, demikian juga nikmat kesempatan. Namun tentu saja lebih patut lagi kita syukuri, dan seharusnya kita senantiasa menjaganya dan istiqamah di atasnya adalah nikmat iman. Karena meskipun kita sehat, kita punya banyak kesempatan, namun apabila iman kita mengalami penurunan, terkadang yang namanya ibadah-ibadah yang ringan, demikian juga perbuatan-perbuatan baik yang mudah terasa berat untuk kita laksanakan. Padahal itu semuanya merupakan amalan-amalan yang kelak akan mengantarkan kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Azim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tuti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah di sini kata para mufassirin adalah kalimat-kalimat keimanan. Dan ada bahkan yang menafsirkan dengan tegas bahwasanya kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu syahadat kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat thayyibah tersebut? Itu ibarat sebuah pohon. Bagaimana sebuah pohon itu asluha thabitun, akarnya sangat kokoh. Wa far'uha fis sama', sementara cabang-cabangnya tinggi menjulang ke atas langit. Tuti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada manusia agar manusia itu dapat mengingat. Kalau kita memperhatikan pohon, tentu kita semua tidak dapat melihat akarnya karena dia tertutupi oleh tanah, dia menunjang ke dalam perut bumi. Akan tetapi kita semua pasti bisa menghukumi bahwa pohon tersebut mempunyai akar yang bagus, akar yang mampu menyerap sari-sari makanan sehingga tumbuh menjadi subur dengan melihat kepada batang, tangkai, dan demikian juga dedaunannya. Begitupun sebaliknya, kita bisa dengan tegas menghukumi bahwasanya pohon ini bermasalah akarnya, ada penyakit dengan melihat dedaunannya yang menguning, apalagi sampai berguguran. Kenapa kita mengatakan semuanya itu? Karena gambaran yang ada di permukaan itu adalah gambaran yang ada di dalam tanah. Demikian juga kalimat kita yang kita syahadatkan, kita sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita meyakini semuanya itu dan tidak ada lagi keraguan. Tapi sejauh mana kualitas dari syahadat kita, sejauh mana kualitas keimanan kita yang tertanam di dalam hati kita, itu dapat kita nilai dengan melihat kepada perilaku sehari-hari kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah sempurna keimanan seseorang. Rasulullah sampai berkata 3 kali, wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah sempurna keimanan seseorang. Wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah sempurna keimanan seseorang. Qila man ya Rasulullah, dikatakan siapa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
qala alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu, yaitu apabila ada seseorang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari perbuatannya. Jadi segala tingkah laku kita, perbuatan sehari-hari kita itu berimbas kepada keimanan kita. Untuk bisa menjadikan iman kita sebagai iman yang benar-benar disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu iman yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan, yaitu iman yang menjadi dasar segala amalan-amalan kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman yang sebagaimana dikatakan ataupun didefinisikan oleh para ulama kita bahwasanya al-iman at-tasdiqu bil qalb, yaitu diyakini oleh hati, kita membenarkan dalam hati, wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan, yaitu pembenaran dalam hati dan kita harus ucapkan dengan kata-kata dan harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi ada suatu kesatuan antara keyakinan, tutur kata kita dan perbuatan kita, itulah gambaran iman. Dan dari sinilah sehingga ada penafsir yang mengatakan bahwasanya kalimat thayyibah ataupun syajaratun thayyibah, yaitu pohon yang baik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu orang yang beriman itu sendiri. Bagaimana kita melihat ya, semuanya mengatakan beriman, dan alhamdulillah orang yang mengucapkan syahadat itu adalah orang-orang yang beriman. Tapi sejauh mana kualitas keimanannya ya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi orang yang beriman dan sebenar-benar iman sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama kita, yaitu iman yang tidak terpisahkan antara keyakinan, perkataan dan perbuatan, itu dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Seperti kalau kita memperhatikan pohon itu meskipun kita tidak melihat akarnya, tapi kita bisa mengatakan pohon ini mempunyai akar yang baik, akar yang kokoh dengan melihat batang, dedaunan, dan demikian juga buah-buahnya yang senantiasa dia munculkan di setiap musim. Sama seperti manusia, meskipun iman itu adalah suatu keyakinan yang kokoh yang mungkin kita tidak melihat karena berada di dalam hati, namun kita bisa menghukumi bahwa si fulan itu adalah orang yang beriman dan setia dengan keimanannya dengan melihat perilaku sehari-harinya. Demikianlah gambaran orang yang beriman. Seperti pohon yang meskipun kita tidak melihat akarnya, namun kita bisa mengatakan bahwa pohon ini mempunyai akar yang baik, akar yang kokoh dengan melihat batangnya yang tumbuh. Demikian juga daun-daunnya yang senantiasa menghijau, rindang, dan selalu menghasilkan buah-buah yang segar. Demikian juga manusia, meskipun keyakinan mereka terhadap kalimat la ilaha illallah kita tidak dapat mengukurnya, namun kita bisa mengatakan bahwa si fulan itu benar-benar adalah orang yang beriman dan sangat kuat keyakinannya terhadap kalimat la ilaha illallah dengan melihat perilaku sehari-harinya, akhlaknya kepada manusia, dan itu semuanya merupakan penentu terhadap keyakinan yang dia tanamkan di dalam hatinya. Oleh karena itu Islam ini adalah agama yang rahmat, agama yang senantiasa menganjurkan untuk berbuat baik, karena segala perbuatan yang nyata jika kita langgar itu akan berimbas kepada keimanan kita. Berbeda dengan ajaran-ajaran akhlak ataupun ajaran-ajaran budi pekerti selama ini. Boleh jadi dia mengajarkan kita berbuat kebaikan, bagaimana dia mengajarkan kita untuk bersikap yang baik, tapi karena tidak dilandasi oleh iman, boleh jadi dalam kondisi tertentu mereka sendiri akan melanggar ajaran-ajarannya ataupun aturan-aturan yang selama ini mereka lakukan disebabkan karena tidak dilandasi oleh dasar iman. Berbeda dengan orang yang beriman, dia selalu berpikir, kalaupun tidak ada orang yang menyaksikan saya ataupun teman-temannya jauh daripada dia, dia tetap akan bersikap baik, dia tetap akan melakukan kebajikan. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa segala apa yang dia lakukan pasti akan berimbas kepada kesempurnaan keimanannya. Demikianlah
bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta para wali-wali santri dan anak-anakku, para santri. Semoga tausiah yang ringkas ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.